Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kasih-Mu tiada taranya buat setiap kami, pemeliharaan, penyertaan, penjagaan, pertolongan, selalu menyertai setiap kami. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini, kami boleh datang untuk beribadah, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang akan masuk dan bersama-sama beribadah di Zoom. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjamah, dan Tuhan memberikan pertolongan. Kami bersyukur, kami berdoa buat kita punya perangkat, Wi-Fi, Zoom, dan sebagainya yang menyangkut siaran kami siang hari ini. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, membackup, buat sesuatu yang luar biasa melalui pertemuan Zoom siang hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami akan memulai ibadah kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul di sini. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, kita mau dikuatkan dengan firman Tuhan. Satu hal yang saya dapatkan siang ini adalah kita bersyukur bukan kita yang memilih, tapi kita dipilih. Dari ribuan jutaan orang, kita dipilih untuk bisa ikut Zoom di sini. Kita adalah orang-orang pilihan. Ya, pas banget ada orang pilihan, Kak Teti masuk. Berarti memang pilihan benar-benar. Kita akan dilayani oleh Pastor Revi Halim. Kita akan dilayani oleh Om Martin sebagai pemuji, penyanyi, dan host. Silakan Om Martin, saya serahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan, kita mau bawa hati penghormatan, karena Tuhan yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan kemuliaan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Lamanya Kau cinta, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Lamanya Kau cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Segala bersamamu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Lamanya Kau cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Lamanya Kau cinta, selamanya Kau cinta, selamanya Kau cinta. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Om, sorry, di mute, Om, ke mute, Om. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
Kau tak memikat hati saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Rasakan kasih-Mu Tuhan saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan kataku kuatku, namun karena Roh-Mu bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku mengenal kehendak hidupku. Mengikuti Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh
rohmu, bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, karena hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin hanya jadikan hamba dengan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas aku mengenal kehendak hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin hanya mampu berikan hamba yang tenang selalu. Jadikan hamba yang tenang selalu. Jadikan hamba yang tenang selalu. Oh, oh, oh. Diserahkan kepada hambanya untuk melanjutkan firman. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, sehingga pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama di dalam Zoom ini. Itu semua anugerah dari Tuhan, dan kami percaya hari ini Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa buat kami. Maka itu kami berdoa, biarlah Tuhan yang berbicara, biarlah Tuhan yang pakai hamba-Mu ini, agar yang semua yang keluar dari mulut hati pikirannya bisa berdasarkan daripada Tuhan, dan persiapkan hati siap dari kami. Bantu kami supaya kami bisa mengerti Tuhan, dan bantu kami juga untuk bisa melakukan apa yang kami dengarkan hari ini. Yang percaya Roh Kudus yang akan menyertai, dan setelah mendengar firman hari ini, hidup kami gak akan gitu-gitu aja, melainkan ada perubahan besar yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya. Senang banget hari ini bisa bergabung kembali di dalam persekutuan doa, dan bisa melihat Bapak Ibu semuanya yang kelihatan ganteng, cantik, sehat semua ya. Pada semangat semua. Oke, hari ini kita akan bahas firman yang sangat amat menarik, sangat amat seru. Diambil ayatnya dari 2 Raja-Raja 4, ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 4, ayat 1 sampai 6. Judul sharing saya hari ini adalah minyak dari surga. Minyak dari surga. Nah, aku akan ceritain secara ringkas apa yang terjadi di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu lebih bisa baca sendiri di waktu luang masing-masing. Jadi kurang lebih ceritanya seperti ini. Nggak apa-apa kalau mau ditampilin juga boleh kalau misalnya ada yang mau lihat konteks fullnya. Jadi ceritanya waktu itu seperti ini.
Waktu itu ada seorang janda yang datang kepada Nabi Elisa dan mengatakan, Elisa, suamiku yaitu hambamu, dia sudah meninggal. Dan kamu tahu dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia selama ini taat, dia hidupnya benar. Tapi dia nggak ada duit gitu bisa dibilang. Makanya ketika penagih hutang datang, aku nggak punya uang untuk membayar hutang-hutang tersebut. Makanya para penagih hutang ini mau mengambil kedua anakku. Lalu Nabi Elisa bertanya, apa yang kau kehendaki buat aku lakukan bagimu? Apa yang ada padamu? Dan perempuan ini menjawab, padaku tidak ada apa-apa. Selain daripada bejana yang berisi minyak ini, cuma satu. Habis itu Nabi Elisa bilang, oke, kamu pergi, keluar, kamu pergi kepada para tetangga kamu dan pinjam bejana-bejana kepada mereka. Dan jumlahnya jangan sedikit. Kau bisa pinjam yang lebih banyak. Dan ingat, bejananya harus kosong. Setelah itu kamu pulang, tutup pintu kamu, dan ajak anak-anak kamu tuang minyak tersebut ke bejana-bejana ini. Dan singkat cerita, wanita ini percaya dan dia taat. Dia pergi kepada para tetangganya, dia pinjam bejana-bejana, dan setelah dia dapat, dia bawa pulang, dia tutup pintu, dan dia tuang minyaknya. Dan mukjizat terjadi. Minyak yang dituang nggak berhenti mengalir. Terus mengalir ke bejana pertama penuh, bejana kedua penuh, bejana ketiga penuh, dan seterusnya. Dan setelah itu, setelah penuh semua, wanita ini bilang ke anak-anaknya, berikanlah aku bejana lagi. Tapi anak-anaknya bilang, sudah tidak ada bejana lagi. Dan singkat cerita, minyak yang mengalir pun berhenti. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini, dan aku merasa Tuhan udah titipin 5 poin yang bisa memberkati kita. Kita bisa mencatat sama-sama. Poin yang pertama adalah sadari kepada siapa kamu harus datang. Sadari kepada siapa kamu harus datang. Jadi janda ini punya sebuah permasalahan ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Dia ini ditagih sama penagih hutang, tapi dia nggak ada uang. Dia punya sebuah masalah. Nah, yang menariknya adalah dia datang ke pribadi yang tepat, yaitu kepada Nabi Elisa. Kalau kita sekarang mau ketemu Tuhan gampang. Doa bisa kapan aja, di mana aja. Karena Tuhan Yesus udah menebus dosa kita, tabir bait suci terbelah 2, kita semua bisa mengakses hubungan sama Tuhan dengan leluasa. Tapi zaman dulu beda. Kalau zaman dulu mau terkoneksi sama Tuhan, itu nggak bisa berdoa sendiri, melainkan harus datang kepada Nabi. Sebab Nabi itu anggapannya dapat pesan dari Tuhan, dan Nabi jadi perantara antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Jadi Nabi Elisa mengambil keputusan yang tepat. Dia datang ke Nabi Elisa. Karena di zaman itu juga ya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita masih belum tahu konteksnya, di zaman itu banyak nabi-nabi palsu. Makanya di ayat-ayat sebelumnya kita dengar kisah Nabi Elia waktu itu duel lawan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Jadi di kerajaan Israel waktu itu banyak nabi palsu juga. Jadi banyak orang Israel yang datangnya ketika butuh pertolongan ke nabi palsu. Nah, untungnya janda ini datangnya bukan ke nabi palsu. Datangnya ke nabi yang benar, yaitu Nabi Elisa. Nah, ini adalah pembelajaran buat setiap dari kita. Ketika kita punya masalah selama ini, kita udah datang ke tempat yang benar belum? Yaitu ke Tuhan. Karena seringkali kita malah datang ke tempat-tempat yang salah. Contohnya, masih ada loh orang Kristen yang datangnya ke dukun. Mungkin beberapa dari kita ada yang bingung, masa sih? Tapi ini benar, aku udah dengar beberapa kesaksian, beberapa cerita, ada beberapa kenalan yang gereja setiap minggu, tapi ketika doa nggak dikabulin, datang ke tempat alternatif, datang ke dukun. Ada sebuah kesaksian yang menarik. Ada yang pernah cerita ke aku, waktu itu datang ke dukun, gara-gara keluarganya ada yang sakit, minta kesembuhan dari dukun, dan dukun ini kasih perintah aneh, pergi ke hutan, cari sapi, potong kepalanya, bawa ke dukunnya. Ini true story. Beneran dilakukan, bawa ke dukun itu, dan singkat cerita sembuh. Tapi beberapa tahun kemudian, roh jahatnya anggapannya mulai mengganggu. Akhirnya perlu doa pelepasan, baru muntah-muntah keluar paku waktu itu, baru lepas roh jahatnya. Jadi hati-hati. Yang namanya dukun, roh jahat, mungkin bisa bantu kita saat ini, tapi pasti ada sesuatu yang diambil dari dia. Karena yang namanya roh jahat, dukun, mereka nggak sayang sama kita. Mereka punya kepentingannya sendiri. Yang sungguh-sungguh sayang, peduli, dan punya rencana terbaik buat kita adalah Tuhan. Maka itu, Bapak Ibu teman-teman, kita harus tahu ketika kita punya masalah, kemana kita seharusnya datang, yaitu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita catat adalah kamu punya apa yang kamu butuhkan. Kamu punya apa yang kamu butuhkan. Jika kita melihat teks kita tadi, dikatakan bahwa ketika wanita ini minta pertolongan, Nabi Elisa bilang, apa yang kamu punya? Nabi Elisa nggak nanya, apa yang kamu
pengen kamu punya, enggak, melainkan apa yang kamu sudah punya. Nah, ini adalah pertanyaan yang Tuhan pernah berikan juga kepada Musa waktu itu. Musa diberikan panggilan oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan Musa bilang ke Tuhan, Tuhan, tapi aku nggak punya apa yang dibutuhkan untuk bikin bangsa Israel percaya dan mau ikut aku. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan bukan mengatakan, oh iya lupa ya, lupa belum kasih. Nggak kayak gitu ya. Melainkan Tuhan bilang, lihat apa yang ada pada tangan. Musa lihat, ada tongkat. Tuhan bilang, lempar tongkat itu. Pas dilempar, berubah jadi ular. Alias mukjizat terjadi. Dan ternyata benar. Menggunakan tongkat itu, Musa melakukan begitu banyak mukjizat. Laut Merah terbelah dua, pukul batu, batunya keluar air, dan bermacam-macam mukjizat lain. Ternyata apa yang Musa butuhkan, sudah Tuhan sediakan. Nah, begitu pula dalam kehidupan setiap dari kita. Kita seringkali instingnya sama kayak wanita ini. Kita seringkali merasa nggak punya apa-apa. Kita seringkali merasa berkekurangan. Tapi Tuhan pengen bilang sebenarnya apa yang kita butuhkan sudah Tuhan sediakan kok. Tuhan nggak pernah memanggil kita untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan sumber dayanya. Pasti Tuhan udah sediain. Contohnya, Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya Tuhan telah memberikan kita perintah untuk jadi berkat buat orang lain, jangan sampai kita merasa, tapi aku nggak pandai bicara. Ketahuilah Tuhan mau bilang, kamu punya mulut kamu dengan kata-kata biasa itu bisa Tuhan pakai buat hal luar biasa. Mungkin hari ini kita merasa, aduh Tuhan, aku mau mulai memberi, tapi uang aku nggak banyak. Dan Tuhan mau bilang, kalau uang nggak banyak bukan berarti nggak punya uang kan? Melainkan ada kok yang namanya uang. Berikanlah apa yang kamu punya. Nggak apa-apa, mungkin nggak bisa sampai MM-an, nggak apa-apa, it's okay. Apa yang kamu punya saat ini, ya itu yang diberikan. Tuhan udah sediain, supaya kamu bisa memberi juga, menolong sama. Ya Tuhan nggak pernah memanggil tanpa menyediakan. Tuhan pasti sudah menyediakan. Jangan sampai kita membandingkan apa yang orang lain punya dengan apa yang kita punya. Jadinya kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita punya. Kita seringkali ngebandingin, oh orang itu jago bernyanyi, aku kok nggak bisa nyanyi ya, fales kalau nyanyi. Dan Tuhan pengen bilang, kamu punya kemampuan lain kok, mungkin kamu jago akunting mungkin ya, atau jago main musiknya, mungkin jago menggambar, ada skill-skill lain. Mungkin kamu merasa, oh kok curangnya orang itu jauh lebih kaya, aku kekayaannya nggak seperti orang itu. Dan Tuhan pengen bilang, kamu punya kesehatan loh hari ini. Ayo Bapak Ibu, lebih pengen sehat atau banyak uang? Mungkin ada yang bilang, dua-duanya Pak. Iya, dua-duanya juga luar biasa ya. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, mending mana? Kesehatan untuk keuangan. Kalau menurut saya kesehatan lebih baik ya. Kalau misalnya punya uang banyak tapi sakit-sakitan, nggak enak. Lebih baik uangnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi sehat senantiasa. Dan kalau misalnya setiap dari kita hari ini sehat, bukankah itu berkat dari Tuhan? Bapak Ibu jangan sampai lupa bahwa Tuhan telah memberikan banyak dalam hidup kita. Hati-hati sama strategi iblis. Strateginya iblis seringkali, karena dia tahu dia nggak bisa ambil berkat Tuhan dari kita. Yang dia lakukan adalah berusaha membuat kita tidak menghargai berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Contohnya, ketika kita sudah memiliki berkat dari Tuhan, iblis bakal mencoba untuk membuat kita mengeluh fokusnya sama apa yang belum kita punya, sehingga kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita punya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti Esau waktu itu, udah punya hak kesulungan, gara-gara ngiler, lihat sup kacang merah, dia tukar hak sulungannya demi sup kacang merah. Padahal hak kesulungan jauh lebih berharga. Sama kayak kita hari ini. Jangan sampai karena kita cinta akan uang misalnya, kita kejar mati-matian sampai mengorbankan pertemanan, ya kan, nipu teman mungkin. Atau mungkin karena cinta akan uang, kita kerja terus lupa sama keluarga. Ngejar uang terus, kita jadi mengorbankan kesehatan. Jangan sampai ya Bapak Ibu teman-teman. Ingat bahwa kita harus menghargai juga apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Ketiga, ketaatan menghasilkan keajaiban. Ketaatan menghasilkan keajaiban. Bapak Ibu, wanita ini dikasih perintah yang sangat amat aneh. Disuruh pinjam bejana dari tetangga-tetangganya, dan disuruhnya banyak. Bukan cuma satu, disuruhnya banyak. Dan nanti tuang minyak ke dalamnya, bejana-bejananya penuh. Aneh ya? Bayangin ketika wanita ini datang ke tetangganya, gitu kan, ketok-tok. Tetangganya datang. Pak, Bu, boleh nggak pinjam bejana? Tapi nggak satu ya Pak, 10 saya maunya. Gitu. Mungkin bingung kan? Nanya juga pasti kan, 10 buat apa? Banyak bener. Terus dia bilang, iya nih, aku kan lagi
banyak utang, aku mau tuang nih ya minyak aku 1 bejana ke 10 bejana Bapak, nanti full semua bejana Bapak gitu, dan minyak aku nggak akan habis. Mungkin si tetangganya juga pas denger nih, cewek udah gila gitu ya kali ya. Masa dia pakai 1 bejana, mau tuang ke 10 bejana, isi penuh semua. Kan mustahil, nggak masuk logika. Tapi wanita ini, dia percaya sama apa yang dikatakan Nabi Elisa. Dia pergi, pinjem bejana-bejana dari tetangganya. Dia kumpulin, dia bawa pulang, dan ketika dia tuang, beneran. Mukjizat terjadi, bejana-bejananya penuh. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Banyak di antara kita pengen mendapatkan mukjizat yang nggak masuk akal. Tapi kita seringkali nggak mau melakukan apa yang nggak masuk akal, yang Tuhan minta. Padahal kalau misalnya kita pengen lihat mukjizat yang nggak masuk akal, kita juga harus rela, taat akan permintaan Tuhan yang nggak masuk akal. Contohnya, kita lihat dalam Alkitab. Naaman sakit kusta. Pengen sembuh dari kustanya. Perintahnya apa? Dari Nabi Tuhan waktu itu. Mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nggak make sense, nggak masuk akal. Tapi dia taat. Dia mandi 7 kali, dan setelah mandi 7 kali, tiba-tiba kustanya hilang. Disembuhkan oleh Tuhan. Contoh lain, Yosua mau robohin tembok Yeriko. Perintah dari Tuhan apa? Kelilingin tembok Yeriko 7 hari. Nggak make sense, nggak masuk akal. Tapi Yosua dan bangsa Israel percaya. Setelah 7 hari, mereka kelilingin tembok Yeriko, mukjizat terjadi, tembok Yeriko runtuh. Contoh lain, Gideon mau kalahin puluhan ribu tentara, cuman bawa 300 pasukan. Itu perintahnya dari Tuhan. Nggak masuk akal kan? Kalah jumlah, tapi dia tetap taat. Ternyata cuma dengan 300 pasukan, dia bisa menang melawan puluhan ribu tentara. Mukjizat terjadi. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan akan memberikan perintah yang nggak masuk akal dalam hidup kita. Contohnya, di dalam Alkitab, kita diajar mengampuni orang yang bersalah sama kita, berbuat baik sama yang jahat sama kita, doa buat yang menganiaya kita. Nggak make sense. Nggak masuk akal, ya kan? Mungkin logika manusia, orang jahat, ya kita jahat balik. Kalau Tuhan, orang jahat ampuni, doain, berbuat yang baik. Nggak make sense. Tapi ketika kita mau taat, mukjizat bisa terjadi. Saya udah alami. Ada orang yang dulu ngata-ngatain saya setan lah, apalah, kata-kata yang buruk. Terus saya balas saja, God bless you, Jesus loves you. Believe it or not, 1 bulan kemudian, orang yang sama chat saya, minta maaf. Dan malah minta dimasukin ke komunitas Komsel yang saya buat. Dan sampai hari ini, dia masih dimuridkan di Komsel itu. Wow, luar biasa. Ketika saya taat, mengampuni, balas dengan kebaikan orang yang menghina saya, ternyata mukjizat terjadi, Tuhan mengubah orang itu. Coba kalau misalnya waktu itu, saya marah-marah juga, ngikutin cara dunia, ngata-ngatain dia juga, mungkin dia nggak akan berubah. Kalau mau mengalami mukjizat, melihat keajaiban, mulai taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Contoh lain, Tuhan ajarin lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nggak make sense juga ya. Dunia kan mikir, semakin banyak nerima, semakin banyaknya masuk, semakin happy. Tapi Tuhan ajarin, no. Yang benar kamu memberi, baru kamu bakal bahagia. Cobain deh Bapak Ibu. Ketika kita memberi, kita bakal lihat. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, pasti lebih sayang sama kita. Rekan kerja pasti lebih sayang. Orang-orang yang kita temui, semuanya pasti lebih sayang kita. Dan kita pasti lebih berbahagia. Dibandingkan egois serakah, sampai kapanpun nggak akan pernah merasa puas. Mulai memberi deh. Ketika kita lihat hidup kita nolong orang lain, di situ kita baru hatinya bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat ya. Yang keempat, kita perlu mengosongkan diri, Bapak Ibu. Kita perlu mengosongkan diri. Menarik. Nabi Elisa suruh wanita ini kumpulin bejana, harus yang kosong. Ditekankan, yang kosong. Jangan terisi. Karena kalau udah terisi, nggak bisa diisi lagi, udah penuh. Makanya harus yang kosong. Sama kayak diri saya, diri Bapak Ibu semua, kalau misalnya pengen diisi sama minyaknya Tuhan, kita harus mengosongkan diri dari kesombongan, keegoisan, iri hati, dan dosa-dosa lainnya. Baru minyak Tuhan bisa terisi sampai penuh. Kalau misalnya kita sombong, diberkatin Tuhan, yang ada makin sombong, nggak bisa. Kalau kita egois, serakah, dikasih berkat sama Tuhan, berkat dari Tuhan bakal kita pakai untuk melakukan kejahatan yang lebih. Kalau kita iri hati, dikasih berkat sama Tuhan, bakal tetap merasa nggak cukup, bakal tetap mengeluh dan marah-marah. Makanya Bapak Ibu hari ini kita harus belajar mengosongkan diri kita dari setiap kebusukan ini.
Di 2 Korintus 4 ayat 7 saya suka banget. Rasul Paulus bilang gini, tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah Bapa dan bukan dari diri kami. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, bejana kita sudah terisi penuh, kita harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan ingat, itu bukan karena kita yang hebat, melainkan karena Tuhan yang hebat. Jangan sampai setelah kita diberkati, kita malah memuliakan diri sendiri. Jangan. Harusnya kita kasih tahu kepada orang-orang bahwa yang bisa membuat hal-hal luar biasa ini bukan diriku, melainkan pertolongan Tuhan. Aku cuma bejananya doang. Harta yang luar biasa ini, itu asalnya dari Tuhan. Makanya ketika saya berkhotbah, saya pengen Bapak, Ibu, teman-teman, jangan ingat revinya yang hebat, tapi ingat firman Tuhan yang hebat. Jadi Bapak, Ibu diubahkan bukan karena revi ngomong, melainkan karena Tuhan yang ngomong sebenarnya. Sama ketika Bapak, Ibu nolong orang lain, ingetin mereka bahwa yang nolong bukan Bapak, Ibu, tapi Tuhan yang nolong melalui Bapak, Ibu. Bapak, Ibu cuma perantaranya, cuma bejana tanah liatnya. Hartanya itu dari Tuhan. Selalu ingatkan diri kita dan ingatkan orang lain akan kebenaran ini. Itu yang keempat. Yang kelima, hasil ditentukan oleh persiapan. Hasil ditentukan oleh persiapan. Menarik loh. Minyak ini ketika dituang, nggak berhenti mengalir. Sampai akhirnya ketika bejananya udah habis, bejana yang disiapkan udah terisi semua, baru minyak itu berhenti. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu ya jumlah bejana yang disiapin waktu itu berapa. Tapi kalau misalnya bejana yang disiapin 50, ya udah berarti 50. Tapi kalau misalnya bejana yang disiapin ternyata 100, maka yang terisi akan 100. Tergantung bejana yang disiapkan berapa. Sama halnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu semuanya. Seberapa banyak sih kita melakukan persiapan di dalam kehidupan kita? Persiapan ini sebenarnya adalah iman kita. Ya kan, iman wanita ini siapinnya berapa? Sama dalam kehidupan kita. Iman kita terbukti lewat persiapan kita. Iman kita nggak terbukti lewat perkataan doang, melainkan iman itu terbuktikan lewat tindakan juga. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, selama ini kita sudah berdoa, tapi sudah melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin juga belum. Contohnya, kita sudah berdoa, Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan yang berkati pekerjaanku, supaya bisa naik level. Mungkin kita sudah berdoa setiap hari, tapi pertanyaan sehari-hari, udah belajar sebaik mungkin belum? Udah evaluasi belum? Udah kerja keras belum? Karena Tuhan mau tuang minyaknya, tapi kita harus persiapkan bejananya. Contoh lain, Tuhan manggil saya sebagai seorang pengkhotbah. Tapi saya sadar, ada bagian yang harus saya lakukan sendiri juga. Saya harus belajar, inisiatif belajar, dengan konsisten. Saya harus melatih kemampuan public speaking saya. Saya bikin konten-konten supaya saya terbiasa dan saya ingat sama materi yang saya siapkan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya saya juga. Contoh lain, kita pengen lihat orang-orang di sekitar kita diselamatkan, keluarga diselamatkan, rekan kerja diselamatkan, teman-teman diselamatkan. Bagus doanya. Pertanyaannya sehari-hari kita udah ceritain kebaikan Tuhan belum pada mereka? Kita udah jalani hidup dengan karakter yang baik belum? Kalau misalnya belum, mukjizat yang akan terjadi. Minyak Tuhan bakal mengalir kalau misalnya kita sudah melakukan persiapan. Anggapannya kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Kita udah ceritain kebaikan Tuhan dan sehari-hari kita berlaku benar. Supaya ketika mereka lihat hidup kita, mereka juga bisa ngelihat adanya Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya, kita harus melakukan persiapan, baru minyaknya bakal dituang oleh Tuhan. Minyak Tuhan sebanyak apa mengalir ke kehidupan kita, tergantung seberapa kita mau mempersiapkan bejana kita. Seberapa besar iman kita yang terbukti lewat tindakan kita sehari-hari. Amin ya Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini kita belajar 5 hal setidaknya. Yang pertama, sadari kepada siapa kamu harus datang ketika punya yang namanya kebutuhan. Kedua, kamu sebenarnya punya apa yang kamu butuhkan. Jadi ya mungkin ada yang belum Tuhan kasih, tapi sebenarnya banyak juga yang Tuhan sudah kasih. Maka itu belajar untuk menghargainya. Ketiga, ketaatan menghasilkan keajaiban. Kalau misalnya pengen lihat mukjizat terjadi, maka kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau. Yang keempat, kita perlu mengosongkan diri dari setiap kesombongan, keegoisan, dan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Dan yang kelima, hasil ditentukan oleh persiapan. Tuhan akan melakukan bagiannya,
tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Saya akan tutup dengan satu poin terakhir, Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya kita lihat kisah ini menarik, wanita ini datang dengan sebuah kekurangan. Tapi akhirnya mukjizat terjadi dan dia pulang atau berakhir dengan banyaknya kelimpahan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan masalah-masalah kita, dengan kegagalan-kegagalan kita, problema-problema kita. Ketika kita datang dalam keadaan yang down, Tuhan bisa mengadakan mukjizatnya. Sehingga kita berubah dari yang down di bawah, berubah menjadi punya yang namanya kelimpahan. Tapi selalu ingat, yang namanya kelimpahan nggak selalu berbicara soal kekayaan dan keuangan. Tentu itu semua berkat Tuhan juga. Tapi kelimpahan sebenarnya juga berbicara soal kesehatan, hubungan yang baik dengan sesama, dan juga keselamatan. Itu adalah kelimpahan yang sebenarnya jauh lebih berharga. Ketahuilah bahwa berkat tertinggi yang Tuhan sediakan buat saya dan juga Bapak Ibu semuanya adalah penebusan dosa yang Tuhan Yesus telah sediakan buat kita dengan cara mengorbankan nyawanya di atas kayu salib itu. Jangan sampai kita lupakan hal ini. Karena inilah berkat terindah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita sadar betapa besar kasih Tuhan ketika dia mencurahkan darahnya yang mahal di atas kayu salib itu, tentunya kita bisa lebih taat. Kita bisa lebih punya pengharapan. Kita lebih bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan kuat. Karena kita tahu, kita sudah ditebus dosanya. Dan kita punya masa depan yang indah di dalam kerajaan sorga bersama dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jangan pernah lupa akan kelimpahan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita tutup dan doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami telah disediakan hal-hal luar biasa oleh Tuhan. Dan aku berdoa agar apa yang disampaikan hari ini nggak sekedar menjadi teori yang kami ingat, maka bisa sungguh-sungguh kami terapkan. Kami berdoa agar kami punya kedekatan yang lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan buka hati kami dan bimbing setiap langkah kami. Pakai kami Tuhan, karena kami nggak ingin hidup kami begitu-begitu saja. Maka kami pengen dipakai oleh Tuhan menjadi inspirasi bagi bangsa ini. Menjadi berkat, perpanjangan tangan Tuhan buat teman-teman dan keluarga di sekitar kami. Yang percaya kami memiliki masa depan yang luar biasa bagi setiap dari kami. Dan biarlah Engkau yang terus memberkati persekutuan doa ini. Tuhan yang pakai dengan luar biasa supaya banyak orang bisa mengenal kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pastor untuk firman-Nya. Bapak Ibu, waktu masih banyak. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau pokok doa yang ingin disampaikan? Silakan, atau ingin memberikan kesaksian. Aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah Tuhan berikan. Dan Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Biarlah Tuhan yang berkati untuk Pak Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara, berikan hikmat buat beliau dan juga kekuatan, kemampuan, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga setiap keputusan yang diambil bisa berdasarkan daripada Tuhan dan juga bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan juga kami berdoa, biarlah Tuhan yang untuk bungkus bangsa kami dan kuasa darah-Mu, jauhkan dari setiap oknum-oknum jahat yang mau mengacaukan. Kami berdoa agar Indonesia punya yang namanya persatuan dan juga berkati sehingga
jiwa-jiwa yang mungkin belum kenal Tuhan sehingga mereka juga bisa kenal Tuhan, supaya hidup rakyat Indonesia bisa berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya revival bisa terjadi di dalam bangsa kami. Dan juga kami mau bersatu hati berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini sedang punya pergumulan. Kami biarlah Tuhan yang terus pimpin kehidupan masing-masing pribadi kami, supaya kami bisa terus dekat sama Tuhan, kami bisa terus tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan kami bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan punya masa depan yang indah buat setiap dari kami, dan biarlah Tuhan yang terus tuntun kami, empower kami dengan Holy Spirit-Mu, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa terus menjadi berkat kemanapun kami melangkah. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan yang setia, dan Engkaulah Tuhan yang layak buat disembah di dalam keseluruhan kehidupan kami. Dan sekarang tiba waktunya buat kami menerima berkat dari Tuhan. Maka itu marilah kita angkat kedua tangan kita sama-sama menerima blessing dari Tuhan. Berkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah setiap pekerjaan dan usahamu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang menjemput kita kembali. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Bapak Ibu, kebaktian sudah selesai. Terima kasih. Kita foto dulu sebentar. Dan Regis diem dulu. 1, 2, 3. Oke, thank you. Tuhan berkati semua. Thank you. Pastor Thank you, Regis, Angel. Terima kasih, Bu semuanya. Angel. Pak Parli, Terima kasih. Kak Martin, Kak Tommy, Terima kasih. Hana, Kak Teti, Sevi, Bu